Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Himata Talks. Tempatnya anak Himateta buat ngobrolin semua hal dari A sampai Z. Kenalin, nama aku Ine, dan hari ini aku akan bahas mengenai apa sih yang dibutuhin oleh lulusan TMB untuk kerja di dunia profesional. Biar podcast kali ini nggak sepi, aku ditemenin sama Bang Indra Budi dari TMB Angkatan 38. Bang Budi ini pernah menjadi ketua Himateta dan sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang HRD di grup Astra loh. Sebelumnya, yuk kita sapa dulu. Halo Bang. Halo, selamat pagi menjelang siang, Mbak Ine. Apa kabar? Baik Bang. Abang sendiri gimana nih kabarnya Bang? Kabarnya baik juga, lagi bulan puasa ya, semangat terus. Yes. Semangat menjalani puasanya ya Bang. Ya, makasih. Oh ya Bang, kalau boleh tahu nih, sekarang lagi sibuk apa Bang? Sekarang sekarang lagi bulan puasa ya, sibuk ingin memaksimalkan lah momen bulan puasa ini sampai selesai. Lalu juga mungkin di pekerjaan, walaupun bulan puasa jangan menurunkan produktivitas kerja, jadi tetap kita maksimalkan supaya bermanfaat lah buat pekerjaan juga. Wih, mantap. Semoga lancar ya Bang kerjanya dan ibadah puasanya. Ya, sama Mbak Ine juga eh, kuliahnya lancar gitu ya, nanti sampai bisa tuntas juga. Amin, amin. Nah, Bang, kita mungkin bisa nih masuk ke topiknya. Sebelumnya Hmm. aku penasaran nih, Bang. Kan dunia kerja itu pasti beda nih dengan dunia perkuliahan. Nah, kalau dari Abang sendiri nih, Abang kan udah merasakan keduanya. Apa sih, Bang, perbedaan kondisi di dunia kerja dengan di dunia perkuliahan? Oh, oke. Apa perbedaan dunia kerja dengan dunia kuliah ya? Oke. Gini, yang pertama saya bisa jelaskan dari sisi waktu gitu ya. Eh, Mbak Ina rata-rata kuliah di kampus itu dari mulai masuk sampai dengan lulus berapa lama ya? Rata-rata 4 tahun, Bang. Rata-rata 4 tahun. Oke. Eh, Kalau 4 tahun masa kuliah gitu ya, misalnya teman-teman masuk di usia ya katakanlah 20 tahun, 19 tahun gitu ya, mungkin nanti lulus sekitar 24, 25. Nah, nanti biar gampang hitungannya misalnya lulus di 24, di 25 dapat pekerjaan. Kemudian nanti akan bekerja. Bekerja itu ada masa pensiunnya yaitu di usia 55 tahun. Jadi kalau 55 dikurangi 25 kan 30 tahun ya. Ya, Bang. 30. Jadi secara dimensi waktu jumlah tahun dalam bekerja itu 30 tahun versus 4 tahun. Berapa kali lipat tuh? Sekitar 7 ya, 7 kali lipat tuh masa dibandingkan dengan masa kuliah. Nah, jadi teman-teman kalau udah masuk ke masa kerja itu menghabiskan mayoritas waktu atau mayoritas umur kita gitu. Nah, periode lamanya ini akan menentukan bagaimana kita nanti di akhirnya akan seperti apa gitu ya. Jadi 4 tahun kita hanya belajar aja di kampus, tetapi nanti ketika sudah bekerja akan masuk ke periode bukan hanya belajar juga, tetapi harus menghasilkan gitu. Karena periodenya yang sangat panjang, nggak mungkin kita bekerja di perusahaan, kita tetap akan diberikan kesempatan untuk belajar. Tetapi pada saat yang sama kita diminta untuk menghasilkan. Perusahaan akan mendapatkan sesuatu dari kehadiran kita di perusahaan tersebut gitu ya. Satu, dari waktu hampir 7 kali lipat lebih lama waktu teman-teman akan dihabiskan di sana. Nah, kedua, dari eh, aturan main gitu ya. Aturan main di tempat kerja dan di kampus beda. Kalau teman-teman masuk ke kampus, para pendidik gitu ya, itu sudah merancang sebuah metodologi dan skema pembelajaran. Dari semester pertama belajar apa, semester 2, semester 3, sampai dengan semester akhir.
Dari situ sudah diukur tuh, kalau teman-teman lulus dari masing-masing semester, kira-kira akan dapat hasil seperti apa, minimum kompetensinya, gitu. Nah, dan juga ada dosen-dosen yang berkualitas, dosen-dosen yang minimum doktor ya, baru diizinkan untuk mengajar. Nah, sementara di dunia kerja, orang masuk dari umur 25 sampai umur 30, itu adalah kita yang menentukan sendiri mau sampai apa, mau jadi apa gitu ya. Nanti pensiun seperti apa levelnya. Nah, itu kita yang menentukan. Jadi eh, kalau ada teman-teman yang masuk kerja sebagai staf, nanti pensiun juga sebagai staf, bayangin 30 tahun. Ada yang teman-teman masuk sebagai staf, tetapi 30 tahun kemudian menjadi presiden direktur, menjadi CEO gitu ya. Nah, bedanya adalah tidak ada aturan baku yang disiapkan oleh orang lain, bahkan di perusahaan bagus pun, tetapi itu adalah kita yang meng-create sendiri. Aturannya seperti apa, cara belajarnya seperti apa, cara berkompetisinya seperti apa. Sangat lapangan terbuka kalau dalam dunia kerja itu gitu ya. Kalau kita di kampus masih dibimbing, masih ada aturannya. Selama kita follow the rule, maka kita bisa lulus lah gitu ya. Itu dari sisi aturan main. Nah, yang ketiga, dunia kerja itu dari sisi eh, kompetensi juga berbeda. Kalau dunia kerja itu, eh, misalnya ya, sekarang kita masuk sebagai karyawan di perusahaan A, nggak cocok, kita bisa pindah ke perusahaan B, bisa pindah ke perusahaan C, atau bahkan berikutnya bisa menjadi entrepreneur, jadi pengusaha, itu sangat dimungkinkan karena periode waktu yang panjang itu. Jadi kalau disimpulkan, pertama bedanya adalah durasi waktunya. Dunia kerja itu akan menghabiskan periode yang sangat lama. Kedua, aturannya. Ini kita harus bikin aturan sendiri, kita harus bikin cara main sendiri, gitu ya, menggantungkan ke diri kita. Yang ketiga, kita harus menentukan goals-nya berdasarkan rencana-rencana kita, gitu, tidak bisa menggantungkan ke orang lain. Kurang lebih kayak gitu, Mbak Ina, perbedaannya. Oke, termasuk banyak ya Bang perbedaannya. Dan tadi aku sempat apa ya penasaran nih. Tadi kan Abang menyinggung tentang kompetensi ya di dunia pekerjaan tuh setiap pekerjaan tuh memiliki kompetensi yang dibutuhkan tuh beda-beda gitu Bang. Jadi aku penasaran nih, kayak kira-kira skill dasar apa aja sih Bang yang sebenarnya butuh kita milikin agar kita bisa bertahan hidup gitu Bang di dunia pekerjaan? Oh, oke. Jadi kalau dalam bekerja tuh sebenarnya ada kesamaannya dengan di dalam dunia kampus. Uh, yang pertama itu adalah manage self, jadi mengelola diri sendiri. Nah, apa sih mengelola diri sendiri gitu ya? Pasti Mbak Indah teman-teman juga pernah merasakan kadang turun naik motivasi kita ya. Ada saatnya kita semangat gitu, ada saatnya wah malas gitu ya, wah ini nggak menarik gitu. Nah itu kita perlu memanage diri sendiri dari sisi motivasi. Sama di dalam pekerjaan juga. Tadi ya, bayangin periodenya 30 tahun. Kadang kita senang ada di atas, periode tertentu kita tidak ada motivasi gitu ya, tidak ada semangat. Kadang nanti akan ada momennya lagi kita naik lagi, turun naik gitu ya. Nah, motivasi itu perlu dijaga. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengelola waktu yang kita miliki. Itu adalah skill yang sangat diperlukan di dalam dunia kerja karena kita akan menyaksikan antara jumlah pekerjaan dengan jumlah waktu yang kita miliki itu tuh nggak berimbang. Jadi penting di sini kita mengelola waktu dengan sangat baik, menyusun prioritas. Kemudian juga kemampuan adaptability, itu adalah basic yang harus dimiliki dalam mengelola diri sendiri. Itu ya, yang pertama itu manage self. Kemudian yang kedua adalah manage task. Manage task itu adalah bagaimana kita mengelola tugas atau pekerjaan kita. Kalau kita seorang bidang keuangan, kita harus memiliki kompetensi yang mumpuni, bukan hanya bisa, tetapi mumpuni, ahli di bidangnya, gitu. Kalau kita pekerjaan sebagai marketing, bagaimana kita mumpuni di dalam bidang marketing? Orang nanya ke kita,
orang nggak ngerti nanyanya ke kita, gitu ya. Kemudian berikutnya, skill apa yang dibutuhkan? Problem solving. Karena kita mumpuni di bidangnya, maka ketika ada masalah, ini belum ada nih masalah kayak gini. Karena belum pernah ada, nggak ada rumus yang diajarin, kita bingung nih, gimana ya? Nah, nggak bisa kayak gitu. Ketika ada masalah, walau baru ataupun yang pernah terjadi, kita harus memiliki kemampuan melakukan problem solving, sehingga masalahnya bisa diselesaikan. Itu yang kedua, manage task. Yang ketiga adalah manage people. Nah, dalam pekerjaan, di kampus, penting sekali kita memiliki kemampuan untuk managing people. Kita ada teman yang setara dengan kita, kita punya anak buah, itu harus di-manage anak buah. Bahkan atasan pun ada namanya managing up. Kita harus bisa memanage atasan, gitu ya. Jadi yang ketiga, sangat penting sekali memiliki kemampuan dalam managing people, gitu. Jadi skill apa yang dibutuhkan, balik lagi ke pertanyaannya. Yang pertama adalah managing self, yang kedua adalah managing task, yang ketiga managing people. Kurang lebih itu kalau teman-teman mempersiapkan selama kuliah tiga hal tersebut, nanti di dunia kerja akan ketemu lagi. Dan makin pandai memainkan ketiga hal tersebut, nanti makin kompeten teman-teman dalam bekerja. Oke, berarti kalau dari yang aku dengar, dunia pekerjaan tuh lebih membutuhkan soft skill-nya ya Bang, dibanding hard skill-nya. Oke. Mungkin yang lebih tepatnya lagi dalam dunia kerja, kemampuan soft skill akan dituntut lebih banyak. Karena kemampuan hard skill itu lebih ke teknikal, dan teknikal itu relatif lebih mudah dipelajarinya. Tetapi soft skill itu butuh waktu, gitu ya, butuh trial error, dan relatif lebih sulit, gitu. Oke, Bang. Kemudian aku mau nanya juga nih, pekerjaan itu kan lama ya Bang, pasti tiap tuntutan juga selalu ada gitu datang ke kita. Kalau boleh tahu, selama Abang bekerja tuh permasalahan terbesar apa yang pernah Abang alami? Oke. Eh, jadi gini ya, kalau pertanyaannya adalah permasalahan terbesar apa, mungkin lebih eh, besar itu karena kompleksitasnya lebih luas gitu ya, gitu. Jadi kalau tadi saya jelasin ada tiga hal yang harus kita manage di dalam pekerjaan tersebut tuh akan datang secara bergantian. Kadang hari ini kita sedang bermasalah dengan pekerjaan. Waduh, kok target nggak kecapai ya, gitu ya. Gimana nih? Kalau nggak kecapai, insentif saya kecil dapatnya bulan ini, gitu. Nah, kadang yang menjadi masalah itu adalah sedang naik nih, masalah terkait dengan pekerjaan. Nanti beriring waktu berikutnya kerjaan aman, tetapi yang jadi masalah adalah motivasi diri kita, gitu ya. Ada masalah di keluarga, misalnya ada masalah dengan rekan kerja, ini motivasi nih. Jadi yang sedang jadi masalah itu ada masalah self. Wah, kita kepikiran kayaknya kita resign aja nih kalau kerjaan kayak gini-gini terus. Nah, jadi yang berikutnya adalah self. Nanti di lain waktu masalah people. Wah, saya diomelin sama atasan nih. Padahal saya udah kerja keras, kurang ajar nih gue punya bos kayak gini, gitu ya. Eh, ya nggak enak lah, gitu ya. Nah, ini berikutnya adalah masalah people. Kita nggak sinkron dengan atasan. Jadi dalam pekerjaan itu nanti akan turun naik. Yang people jadi masalah, berikutnya tas, gitu ya. Tetapi memang di periode waktu tertentu kita akan berhadapan dengan eh, masalahnya cukup banyak dan ketiga-tiganya hadir bersamaan. Sedang demotivasi, gitu ya. Kemudian eh, kerjaannya ada masalah, kemudian hubungan interpersonalnya juga sedang bermasalah, tiga-tiganya hadir bersamaan. Nah, itu mantep lah, ketika seperti itu tuh bikin stres, bikin pusing dan butuh healing biasanya tuh, Mbak Ine. Gitu kurang lebih ya jawabannya. Nah, kan paling parah tuh kalau ketiga-tiganya datang secara bersamaan ya Bang. Nah, itu dari Abang sendiri pernah nggak Bang ngalamin hal itu? Terus dari Abangnya gimana Bang?
Oke. Gini, prinsip dalam menyelesaikan masalah yang saya pahami adalah usahakan ilmu kita berada di atas masalah kita, gitu ya. Jadi selama perjalanan hidup itu masalah akan terus meningkat. Ini adalah basicnya ya, prinsip dasarnya masalah itu akan terus naik. Nah, usahakan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah itu selalu di atas, seperti ini gitu ya. Jadi terus kita di atas. Caranya gimana? Ya tingkatkan pengetahuan dan kompetensi. Yaitu kalau saya banyak baca buku gitu ya, kemudian banyak mendengar nasihat-nasihat. Nanti pengetahuan kita dalam menyikapi masalah itu semakin lengkap gitu ya. Jadi ketika ketika pada kondisi masalah ada di atas dan kompetensi kemampuan kita ada di bawahnya, itu biasanya kita stres. Stres itu tandanya bahwa masalahnya lebih tinggi dibandingkan kemampuan kita. Nah, itu adalah alarm bagi kita, hey, Dra, kamu kurang ilmu nih, gitu ya. Coba cari tahu nih masalah apa nih. Kira-kira gimana cara menyelesaikannya? Nanya ke siapa? Penting kita bertanya. Kita punya masalah kayak gini, gimana sih cara selesai masalahnya gitu. Jadi yang saya lakukan ketika masalah ada, eh, saya menyempatkan waktu untuk saya sebut sebagai kontemplasi. Kontemplasi itu nanti dia akan kita duduk diam gitu ya, kemudian nanti masalah itu akan terpisahkan antara mana yang benar-benar akar masalah, mana yang hanya noise aja. Nanti yang sifatnya noise itu akan menguap sendiri, kemudian nanti kita akan melihat lebih jernih, oh akar masalahnya di sini. Nah, baru kita fokuskan effort kita untuk menyelesaikan akar masalah. Baru pengalaman saya nanti biasanya akan selesai. Oke, Bang. Bang, di dunia perkuliahan itu kan beda-beda nih mahasiswanya. Ada anak yang lebih fokusnya ke akademik, dia nggak mau ikut organisasi, tapi dia fokus banget dengan mata kuliahnya. Namun ada juga orang-orang yang lebih tertarik di dunia organisasi dibanding hal-hal akademik. Nah, kalau dari yang Abang lihat nih selama ini, kan Abang di bidang HRD nih, IPK Ya, dan pengalaman organisasi atau kepanitiaan itu sebenarnya berpengaruh nggak sih Bang di dunia kerja? Dan kalau misalnya kita bandingin nih, di antara kedua hal tersebut, mana sih yang lebih berpengaruh? oke. Kalau Mbak Ine lebih suka belajar apa lebih suka berorganisasi? Kalau dari aku sendiri, aku lebih suka organisasi, Bang. Oke oke, bagus bagus. Gitu ya, makanya ini jadi moderator ya. Jadi oke oke. Apakah di organisasi atau di pekerja atau di pelajaran gitu ya, fokusnya kemana? Jadi kalau ini temanya adalah tentang dunia kerja, saya coba kasih gambaran tentang dunia kerja, karena nanti apa yang dikerjakan saat ini kayak yang Mbak Ina lakukan, kira-kira bermanfaat nggak sih nanti di dunia kerja gitu ya. Nah, jadi kalau dunia kerja itu kan adalah sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai kalangan orang yang mengerjakan tugas-tugas berbeda untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya kalau di tempat saya adalah ya mencetak profit gitu ya, mencetak untung bagi perusahaan. Nah, eh, untuk bisa mencapai tujuan tersebut orang akan bekerja sama. Masalahnya adalah ketika orang-orang yang pintar ketemu di sebuah tempat, dia bisa kerjasama enggak? Nah, tantangannya ada di situ gitu. Jadi apa yang dibutuhkan di dalam dunia kerja? Sebenarnya dua hal tersebut penting. Pertama, kemampuan kita secara akademis, secara kognitif. Yang kedua adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, gitu. Jadi orang yang fokusnya ke belajar, dia akan menguatkan otot-otot terkait dengan kemampuan kognitif, kemampuan menyelesaikan masalah, gitu ya. Dia akan terlatih dengan baik. Nah, tetapi orang yang senang berorganisasi itu adalah dia sedang menguatkan otot-otot kemampuan dia dalam membangun relasi, dalam bekerja sama gitu ya, dalam menyelesaikan tugas organisasi. Jadi kalau saran saya bagi teman-teman yang di kampus, kuasai dua hal tersebut secara berimbang gitu ya.
Eh, Mungkin bijaksananya kayak gini. Kalau teman-teman dapat IPK-nya sangat tinggi, 3,8, 3,9, bahkan 4, tetapi organisasinya minim. Nah, kalau di dunia pekerjaan seperti saya, ini sayang nih. Anaknya kapasitasnya bagus, tetapi tidak dilatih nih otot-otot kerjasamanya. Karena ketika kuat di bidang akademis, biasanya memang egonya agak kuat, gitu. Dan ego ini harus dihancurkan ketika bekerja sama dengan tim, gitu. Karena dalam bekerja sama itu gitu ya, kita harus minta tolong ke orang lain, itu artinya kan menurunkan ego gitu ya. Kadang kita harus merayu gitu. Tapi kadang juga kita memerintahkan ke orang lain, ini harus pandai memainkannya gitu. Nah, bagi teman-teman yang aktif di organisasi, senang berorganisasi, otot-otot kerjasamanya, teamworknya tuh bagus dilatih gitu ya. Nah, tetapi kadang kita ditugaskan sebagai pemimpin harus memiliki kemampuan untuk melakukan problem solving. Ini ada masalah nih, gimana nih, acara harus dilaksanakan segera, dana belum terkumpul. Kalau kemampuan kognitifnya kurang kuat, cara dia menyelesaikan masalah, problem solving, mengorganisir sumber daya, itu relatif kurang juga. Cara berpikir sistematis, kritis, objektifnya kurang. Nah, ini akan terbantu dengan kemampuan dalam bidang perkuliahan gitu ya. Karena kuliah itu kan diajarin berpikir sistematis, berpikir kritis gitu. Jadi perlu diasah juga. Lebih baik dua-duanya dilatih kemampuannya gitu ya, sehingga nanti dalam bekerja itu sudah tinggal melaksanakan aja, tinggal melanjutkan aja gitu. Karena organisasi itu kan adalah kayak semacam miniaturnya dunia kerja gitu. Nanti di kampus sudah terlatih, di dunia kerja lebih enjoy untuk melanjutkan cara kerja seperti itu. Ya, berarti kita sebagai mahasiswa harus balance ya, Bang. Nggak boleh cuma fokus di satu, tapi kalau bisa mengasah dua-duanya. Setuju banget, Daina. Oke. Nah nih Bang, aku sering banget nih dengar orang-orang di sekitar aku atau mungkin di media sosial dan lain sebagainya, banyak yang berkata bahwa pekerjaan yang kita lakukan setelah kita lulus itu tidak selalu searah dengan bidang ilmu yang saat kita ambil di perkuliahan. Nah itu menurut Abang bagaimana Bang, pendapat Abang? Oke. Antara jurusan yang kita ambil dengan bidang pekerjaan yang kita dapatkan gitu ya. Saya dari dulu namanya Teknik Pertanian angkatan 38, saya apa namanya, penjurusannya di biosistem, labnya lab energi, dosen pembimbing saya Pak Kamarudin Abdullah. Masih ada nggak Mbak Ine Pak Kamarudin Abdullah sekarang? Uh, Sepertinya sudah tidak, Pak. Soalnya kalau saya sendiri sih belum mendapatkan beliau ya. Belum ya. Mungkin beliau udah pensiun karena memang cukup senior waktu di zaman saya. Uh, itu ya. Jadi saya teknik pertanian, labnya lab energi, lab serius gitu ya. Tetapi pekerjaan saya sekarang lebih banyak berkecimpung di dunia HRD. Bayangkan energi itu mainnya adalah tentang abstraksi sebuah konsep gitu ya, sebuah benda. Dalam pekerjaan saya sekarang ngurus orang itu dinamis, keinginnya beda-beda gitu ya. Bayangin nih, di kampus nggak diajarin nih cara ngurusin orang gitu ya. Sekarang saya harus ngurusin orang. Saya bekerja di bidang di grup Astra di bidang maritim perkapalan gitu ya. Kami memiliki kapal laut untuk mengangkut batu bara, CPO, nikel. Kita satu kapal itu ada sekitar 10 kru. 10 kru kapal ya, dari nahkoda sampai dengan juru masak, juru mudi dan sebagainya. Kali jumlah kapal kita. Mereka keinginannya sangat dinamis, sangat beda-beda gitu ya. Ada rute dalam negeri, kemudian juga ada rute ke luar negeri. Itu sangat challenging bagaimana mengelola orang. Nah, bisa dilihat saya jurusannya apa, pekerjaannya apa gitu. Nah, bagaimana menyikapi ini? Kalau saya tidak masalah jurusannya
Berbeda dengan pekerjaannya yang selama kita bisa mencintai pekerjaan tersebut. Poinnya di situ ya. Jadi selama kita bisa mencintai pekerjaan tersebut, bisa jatuh cinta ke pekerjaan tersebut, tidak masalah beda jurusan, gitu ya. Kalaupun kita satu satu jalur gitu ya, jurusan teknik pertanian, kemudian nanti kita bekerja dalam bidang pertanian, jikalau ternyata pekerjaannya nanti tidak kita cintai, kita tidak bisa mencintai pekerjaan tersebut, walaupun satu aliran, itu justru yang harus dikhawatirkan. Karena yang tadi saya jelasin, kuliah itu hanya 4 tahun, tapi bekerja itu 30 tahun. Bayangkan menghabiskan waktu selama 30 tahun pada sebuah pekerjaan yang nggak dicintai. Gitu. Itu nanti sangat tidak menyenangkan. Jadi clue-nya adalah nggak masalah beda pekerjaan dengan jurusan selama kita bisa mencintai. Jangan-jangan saya dulu adalah orang yang sangat senang berorganisasi, senang ketemu orang, senang meyakinkan orang lain. Tetapi tapi kuliahan saya banyak matematikanya nih. Jujur saya nggak terlalu enjoy sih, gitu ya. Nah, ternyata di pekerjaannya nanti dia menjadi seorang di bidang marketing. Nah, justru dia happy tuh kembali lagi ke dunianya dia sebagai seorang marketing. Nah, itu lebih bagus gitu ya. Berarti dia akan kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Jadi, no worry kalaupun nanti pekerjaannya berbeda. Saran saya dua. Pertama, miliki adaptability skill gitu ya. Kita nggak pernah tahu nih medan yang kita hadapi ini apa. Tapi kalau kita mampu melakukan adaptability, maka itu adalah modal yang sangat kuat. Ingat, siapa yang pernah bilang Darwin, yang menang itu bukan yang paling kuat, tetapi yang mampu beradaptasi. Itu sangat terpakai di dunia kerja. Yang kedua, self accountability. Apa itu self accountability? Kita mempertanggungjawabkan apapun hasil dari keputusan kita pada diri kita sendiri, gitu ya. Wah, saya masalah nih masuk teknik mesin biosistem, saya harusnya masuk jurusan bahasa Inggris. Ini gara-gara ibu saya nih, gitu. Nah, itu nggak dewasa, itu nggak self accountability. Ketika sudah masuk teknik pertanian, terima, nikmati, hayati di bidang tersebut, gitu. Tidak boleh menyalahkan siapapun. Enak gak enak telan, itu adalah ciri orang dewasa. Nanti dari situ akan berevolusi, gitu ya. Nah, kalau teman-teman memiliki dua skill ini, adaptability dan self accountability, tidak menyalahkan orang lain, kondisi apapun yang dihadapi pasti akan bisa dilalui. Oke, berarti apapun jurusannya, apapun pekerjaannya nanti, yang penting kita bisa mencintai pekerjaan itu ya, Bang? Setuju, benar banget. Oke, mungkin ini terakhir pertanyaan dari aku, Bang. Aku mau minta nih tips dan trik dari Abang untuk kita, mahasiswa TMB, untuk menghadapi dunia pekerjaan, Bang. Oh, oke. Tips trik untuk menghadapi dunia pekerjaan. Mungkin gini ya, saya kasih perspektif dari dunia kerja. Kita ini di perusahaan setiap tahun merekrut orang gitu ya. Kita tuh selalu menghadapi hal yang sama. Susah ya nyari kandidat karyawan gitu. Di satu sisi kita itu susah loh nyari orang, tapi di sisi lain banyak banget yang ngelamar. Saya mau buka satu posisi gitu. Masukin ke Instagram, masukin ke LinkedIn, masukin ke job portal. Dalam waktu seminggu 2 minggu yang masuk 1.000 kandidat. Dari 1.000 kandidat tersebut, ini PR saya nih, harus disortir, gak mungkin semuanya dites, gitu. Dan nanti ketika dites, dari 1.000 tersebut gak ada yang lolos satupun, gitu ya. Itu realitasnya kita di tempat kerja. Tapi memang ada yang lolos juga, kadang dari 1.000 semuanya lolos, butuh 10 posisi dapat semua, ada juga. Nah, jadi kalau teman-teman ingin berhasil menembus dunia kerja di dunia profesional seperti saya gitu ya. Jadi kalau dalam perspektif perusahaan itu adalah misalnya kami perusahaan bisnis. Perusahaan bisnis ini penuh persaingan. Jadi kita membutuhkan orang-orang yang memiliki kualifikasi sangat baik, gitu ya.
orang yang punya track record yang baik. Jadi ketika nanti dia bekerja, dia memang sudah memiliki basic kemampuan untuk melakukan yang terbaik, sehingga apakah dia seorang akunting, seorang marketing, seorang engineering gitu ya, dia tuh akan menghasilkan kualitas terbaik. Ketika menghasilkan kualitas terbaik, maka perusahaan akan mendapatkan hasil terbaik dan akhirnya perusahaan bisa menang lagi gitu. Jadi yang dibutuhkan bagi perusahaan adalah orang yang memiliki kualifikasi mumpuni di dalam bidang pekerjaannya gitu. Jadi tips saya adalah tadi yang di awal dijelasin. Pertama, managing self. Miliki kemampuan mengelola diri yang baik. Miliki cara berpikir, mindset yang kokoh, yang berkualitas. Yang kedua, managing task. Gitu ya. Kalau teman-teman nanti bekerja di bidang pertanian, kuasai baik-baik tentang konsep-konsep ilmu-ilmu teori-teori dalam bidang pertanian, termasuk juga praktek-prakteknya, kuasai. Itu akan berguna di pekerjaan. Yang ketiga, managing people, miliki kemampuan leadership, miliki kemampuan komunikasi gitu ya. Ketika tiga hal ini dikuasai, maka pada saat nanti persaingan di dunia kerja, teman-teman akan menonjol dibandingkan kandidat yang lain gitu. Itu yang pertama gitu ya, kuasai dari sekarang. Nah, yang kedua, nanti ketika lulus, nanti teman-teman sebagian ada yang cepat dapat kerja, ada yang butuh waktu, ada yang lebih lama lagi. Saran saya, miliki kemampuan sifat sabar, gitu ya. Sifat sabar ini seperti memecahkan batu. Kalau kita lakukan terus-menerus, maka batu tersebut akan pecah. Tetapi kalau teman-teman menyerah, maka selesai cerita. Pertama, sifat sabar. Kedua, miliki goal. Nah, goal di sini, goal atau plan ya. Katanya kalau kita nggak punya planning, maka orang lain yang akan membuatkan planning untuk diri kita. Jadi sebaiknya kita sendiri yang mendefinisikan goal, kemudian goal tersebut dicatat, kemudian kerahkan semua kemampuan, pikiran, tenaga mengarah semua ke sana gitu. Dari situ nanti teman-teman akan melalui proses penyesuaian, pada akhirnya apa yang kita inginkan, misalnya bergabung dengan sebuah perusahaan idaman, pada akhirnya akan kecapai. Saya ingat satu quote gitu ya, you can achieve everything. You can achieve anything, but you can achieve anything. Jadi kita bisa mendapatkan apapun, tetapi kita tidak bisa mendapatkan semuanya. Jadi dengan goal itu menentukan sebuah target, tujuan, dan kalau kita fokus ke sana, pada akhirnya kita bisa mencapai target tersebut. Gitu. Jadi saran saya ketika nanti lulus, dalam pekerjaan, dalam persaingan dunia kerja itu tidak mudah realitasnya gitu ya. Tetapi jangan khawatir, teman-teman yang sabar, teman-teman yang kuat usahanya, teman-teman yang kuat doanya, pada akhirnya akan didapatkan juga. Oke, mantap banget nih tips and triknya. Kayak sangat butuh dicatat ya, biar teman-teman semua tuh bisa memahaminya lagi dan selalu mengingatnya gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja Bang. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih banget karena udah mau sharing-sharing nih sama aku dan teman-teman. Banyak banget insight-insight yang didapat dan semoga hasilnya tuh bisa bermanfaat ya untuk semua orang-orang yang mendengarkan ataupun menonton podcast ini. Oke, aku juga mau minta maaf ke Bang Indra kalau misalnya selama kita berbincang mungkin ada aku salah kata atau mungkin salah perbuatan. Mohon dimaafkan ya Bang. Ya, Mbak Ina, terima kasih atas kesempatannya juga saya bisa berbagi ya. Salam buat teman-teman yang masih aktif maupun juga bagi alumni yang lain. Senang sekali bisa berbagi. Jadi nanti kalau teman-teman perlu diskusi dan sebagainya, saya terbuka lah bagi adik kelas. Semoga pada sukses semua gitu ya, sehingga alma mater kita juga bisa terangkat semakin baik. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih Bang Indra dan sampai jumpa di podcast Himata Talk selanjutnya. Ya, terima kasih.